Dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan hancur, akan rusak kecuali wajahnya Allah. Maknanya kata ulama, wajahnya Allah adalah maknanya amal yang dilakukan karena Allah, maka fa inna thawabahu baq, karena sesungguhnya pahalanya kekal. Maka jangan sampai kita sholat, kita beramal, kita beribadah tidak ikhlas karena Allah. Kita paksa diri kita untuk melakukan ibadah, kalau dalam hati kita ada bangga, ada ujub, ada riya, maka didiklah nafsu kita dengan cara kita ibadah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi lebih banyak daripada ibadah kita di depan orang lain. Ada Pak seorang ulama itu sholat di saf pertama bertahun-tahun Pak. Satu ketika dia terlambat, dapat sholatnya di saf ketiga, keempat, di saf terakhir. Lalu dalam hatinya dia, malu saya ini sholatnya di saf terakhir, malu saya ini. Apa kata orang nanti saya sholatnya di saf terakhir? Setelah selesai sholat, dia baru merenung, astagfirullahaladzim, berarti selama ini saya sholat bukan karena Allah, tapi karena nafsu saya pengen dipuji oleh orang lain. Kenapa harus malu? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memilih kita untuk bersama-sama hadir di tempat yang penuh berkah ini untuk membaca Al-Quran, kitab yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan hadirnya kita dan apa yang kita lakukan di tempat ini menjadi sebab umur kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah, semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita bahas surat Al-Ma'un sampai di fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Para bapak dan ibu yang saya hormati, dikatakan bahwa ajallu ma yanzilu minas sama'i at-taufiq. Paling agungnya sesuatu yang turun dari langit adalah taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ajallu ma yas'adu minal ard al-ikhlas, dan paling agungnya sesuatu yang naik ke atas langit adalah ikhlas. Ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, mereka tidak suka sujud lama-lama di depan makhluk, khawatir nanti kemasukan riya. Ini kita diajari, kalau kita sholat pengen sujudnya lama, jangan di masjid, jangan depan orang.
tapi di rumah saat sendirian. Kalau kita senang ibadah di depan orang, kalau nggak ada orang nggak senang ibadah, maka nafsu kita patut kita curigai. Jadi selama ini kita nih ikhlas tak beli. Ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kita paksa diri kita untuk melakukan ibadah kalau dalam hati kita ada bangga, ada ujub, ada riya, maka didiklah nafsu kita dengan cara kita ibadah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi lebih banyak daripada ibadah kita di depan orang lain. Al-Imam Abu Ali Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amali li ajlin nasi riyaun, meninggalkan amal karena takut riya, meninggalkan amal karena takut pujian orang, itu riya. Kita sih beli sholat manik sebab kita khawatir riya, lah itu riya. Gak mau sholat karena takut riya. Ada pembangunan masjid, saya mah gak mau nyumbang, takut riya saya ini. Nah, itu riya gitu. Ada Fudail bin Iyad. Kalau orang ngomong seperti itu berarti riya. Ya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, tapi beramal karena manusia itu kesyirikan. Para bapak dan ibu yang saya hormati, riya itu masuk ke hatinya manusia ya, lebih halus daripada langkah kaki semut hitam di atas batu hitam. Kita kalau langkah kakinya semut, kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba semut udah di pinggir mata. Oh, ada semut. Nggak tahu. Saking apa ya? Saking halusnya. Riya begitu. Halus. Kadang-kadang kita nggak tahu, nggak sadar bahwa amal kita itu ternyata riya. Maka semua dari kita tidak boleh merasa ikhlas. Ya. Tapi jangan kemudian kita, Pak, jangan sampai kita suudzon kepada orang lain. Kita hanya boleh suudzon ke diri sendiri, nggak boleh suudzon ke orang lain. Saya nggak ikhlas, saya riya, saya masih ujub, itu boleh. Tapi kalau orang lain nggak ikhlas, orang lain riya, orang lain ujub, itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ya. Dikatakan bahwa hukiya anna rajulan adofa Sufyan ats-Tsauri, mana ya? Insyaallah. Dikatakan bahwa ini masalah suudzon ke orang. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan bahwa aku terhalang dari melakukan sholat tahajud selama 5 bulan karena aku punya perasaan, aku menduga ada orang dia saat berdoa nangis, maka aku katakan wah ini riya, ini tukang pamer ini. Maka kemudian Allah hukum aku tidak bisa sholat malam karena prasangkaku kepada orang lain. Dan gak boleh menghukumi orang lain tidak ikhlas. Ada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi perang dengan orang kafir, pedangnya orang kafir terlempar, lalu saat itu pengen dibunuh, orang kafir mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap dibunuh. Nabi dengar, tanya sama Nabi, kenapa kamu bunuh dia? Bukankah dia sudah baca syahadat? Ya Rasulullah, itu karena takut aja ke saya. Itu karena takut aja. Enggak ikhlas itu. Itu enggak ikhlas itu. Maka Nabi marah, apakah kamu telah belah dadanya dan kamu sudah cek hatinya bahwa dia tidak ikhlas?
Maka ikhlas adalah perkara hati. Semua dari kita hanya boleh curiga kepada nafsu kita, diri kita, enggak boleh berburuk sangka kepada orang lain, ya. Dan semua dari kita harus menjaga keikhlasannya orang lain. Jangan kita muji-muji orang lain, ya, yang menyebabkan orang lain amalnya jadi hilang. Sampai di sini Pak dikatakan bahwa, ya, di sini dikatakan bahwa kalau ada seseorang yang nggak mau makan, nggak usah kita tanya lagi puasa ya, itu kamu lagi puasa, ya. La yambaghi idza du'ita ilal anta sha'im an taqul jangan bertanya kamu lagi puasa ya. Karena Ibrahim bin Adam yaqul, Imam Ibrahim bin Adam mengatakan, la tas'al akhaka an siyamihi, jangan kamu tanyakan kepada saudaramu tentang puasa sunnahnya ini ya. Fa innahu in qala ana shaim, kalau saudara mengatakan ya saya puasa, farihat nafsuhu bidzalika, nanti nafsunya jadi senang, bisa jadi menghilangkan pahala puasanya. Wa in qala ana ghairu shaim, kalau dikatakan aku enggak puasa, ya, hazinat nafsuhu, maka akan sedih nafsunya. Wa kilahuma min alamatir riya, dua-duanya itu tandanya riya. Ada Pak seorang ulama itu sholat di saf pertama bertahun-tahun Pak. Satu ketika dia terlambat, dapat sholatnya di saf ketiga, keempat, di saf terakhir. Lalu dalam hatinya dia, malu saya ini sholatnya di saf terakhir, malu saya ini. Apa kata orang nanti saya sholatnya di saf terakhir? Setelah selesai sholat, dia baru merenung, astagfirullahaladzim, berarti selama ini saya sholat bukan karena Allah, tapi karena nafsu saya pengen dipuji oleh orang lain. Kenapa harus malu? Ya. Jadi begitu Pak. Kita diajari oleh ulama dalam beribadah, la yambaghi idza du'ita ilal akal, tidak seyogianya ketika engkau dipanggil, diundang dalam satu jamuan makan, wa anta shaim, kamu puasa, antakula ana shaim, jangan katakan saya lagi puasa. Lagi dalam satu jamuan, nggak usah ngomong saya lagi puasa. Kenapa? Takut nafsunya seneng, nanti pengen dipuji, bangga dengan diri sendiri. Lalu bagaimana cara mengatakannya? Bal yakul ma indi syahiyatun fil akal, saya lagi nggak nafsu makan ini, ya, saya lagi nggak pengen makan ini. Itu nggak usah kata saya puasa itu, nanti bangga jadi, nanti riak nanti, ya, pengen dipuji, pengen di ini. Kita harus menjaga juga Pak ibadahnya orang. Jangan sampai wah ente mah hebat puasa banget, dipuji-puji begitu, akhirnya dia jadi ujub, jadi riak, hilang nanti pahala dia, kasihan dia. Sampai ada hadis, kalau ada orang muji-muji kamu, lempar pakai debu, kata Nabi. Karena itu bisa menghilangkan pahala kita. Lah kita kadang-kadang senangnya dipuji, habis pahala kita karena ujub kita, riya kita. Sholat, langkah-langkah wong sefila intan sholat kayak enteng, luar biasa. Awas gitu. Jumure langsung kembang kempot, megar jumure. Awas. Insyaallah. Ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ini ada satu kisah unik. Ini menjadi satu pelajaran kepada kita. Ada orang datang ke Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam, izin saya pengen bangun masjid. Kata Imam Haddad, in kanat niyyatuka fi bina'ihi khalisatan lillah, ya, ma narudduka an bina'ihi. Kalau kamu membangun masjidnya ikhlas karena Allah, saya nggak bakal menolak, saya izinkan. Wa in kanat niyyatuka ma hiya khalisatun fala tabni. Kalau kamu membangunnya tidak ikhlas, maka nggak usah bangun masjid. Kalau ikhlas pengen bangun masjid pakai uang sendiri, silakan.
Tapi kalau nggak ikhlas, nggak usah. Maka orang ini jawab, bala, niyati salihah. Ya, niat saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Haddad, benar, ikhlas, benar. Benar. Benar Imam. Benar. Benar. Sini duitnya. Biar saya yang bangun, kamu nggak usah tahu di mana masjidnya. Wah, kalau gitu ya ntar dulu. Atau wes, saya tunjukkan masjidnya, kamu tahu, tapi nanti namamu nggak disebut. Nama orang lain yang disebut. Kira-kira gimana? Wah, kalau gitu ya nggak mau saya. Kata Imam Haddad, berarti kamu nggak usah bangun masjid. Berarti kamu pengen dipuji oleh orang lain. Utrukhu fa inna niyataka ghairu salihah. Kalau begitu niatmu tidak ikhlas karena Allah. Ini semua dari kita nih. Perlu dalam segala hal. Termasuk mohon maaf, hajatan, nikahan, sunatan, walimahan, pengen dianggap wah, pengen dianggap paling hebat, paling top, paling ini. Niat-niat yang nggak baik ini. Ya. Bagaimana syukuran? Syukur itu satu ibadah kepada Allah. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah tapi pengen dipuji oleh orang lain? Pengen hebat-hebatan. Apa kata orang kalau? Wah, ini repot ini. Ya. Jadi niatnya sudah nggak benar. Maka semua dari kita ini ayo ngerayangi awak dewek, hati dewek. Pokat beli ikhlas, lawan, mujahadah, minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang celaka adalah orang yang enggan memberi bantuan pertolongan kepada orang lain. Hal-hal sepele enggak mau bantu orang lain. Ini bahaya. Ya. Insyaallah. Biasanya yang begini ini ya, banyak orang yang kalau ke orang jauh nyahnyoh dermawan, ke tetangga sendiri belit, ke orang lain luar biasa dermawan, suka traktir, kalau ke saudara sendiri belit. Jangan wa yamna'unal ma'un, minta bantuan pertolongan, minta dimintai tolong hal-hal remeh nggak mau. Alhasil kesimpulannya kewajiban dan tuntunan agama itu untuk kemaslahatan makhluk dan kecelakaan bagi yang mendustakan agama. Siapa yang pamrih dalam sholat dan ibadahnya dan enggan memberikan bantuan kepada orang lain, maka substansinya sholat, intisarinya dari sholat adalah pengagungan kepada Allah yang melahirkan kepedulian kepada sesama manusia, kepercayaan kepada hari kiamat, hari pembalasan, ya, yang membuahkan amal baik. Harusnya begitu. Dan jangan kemudian kita katakan ke orang lain, percuma ente sholat, apa medit itu percuma sholat. Jangan katakan percuma sholat, untung masih sholat. Kita hanya boleh mengatakan percuma sholat kuning awak dewek. Kita sholat tapi masih medit, itaku ya percuma baik sholat teh. Apa masih pelit seperti ini nih? Itu baru boleh untuk memacu kita agar kita meningkat, naik level. Tapi kalau untuk menjatuhkan orang lain nggak boleh, haram. Ente mending ngerasa sholat, ngapain sholat hari masih medit? Nah, semula dia dosanya karena dosa pelit, dosa bakhil. Tapi karena kita omongi begitu, dia ninggalkan sholat. Berarti setan gitu ini, membisiki orang, mendorong orang untuk meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah kewajiban. Ini penting.